Saajake aku nderek Gusti Yesus, oh saben dina aku tansah diberkahi. Hatiku ayam tentram, hatiku ayam tentram, kabehku Gusti Yesus kang maringi. Saajake aku nderek Gusti Yesus, oh saben dina aku tansah diberkahi. Hatiku ayam tentram, hatiku ayam tentram, kabehku Gusti Yesus kang maringi. Matur nuwun ya Gusti Yesus, matur nuwun kula matur nuwun, matur nuwun Gusti Yesus kula matur nuwun. Matur nuwun ya Gusti Yesus, matur nuwun kula matur nuwun, matur nuwun Gusti Yesus kula matur nuwun. Jemaat terkasih, alangkah bahagianya kita apabila mengingat besarnya kasih Tuhan dalam hidup kita sampai saat ini. Bahkan masih di tengah situasi wabah COVID-19 ini, Tuhan tetap menjaga kita dan mempertemukan kita melalui media online. Maka, mari kita mensyukuri segala kebaikan Tuhan dalam kebaktian minggu ini dengan nuansa etnik Jawa. Saya mengajak jemaat terkasih untuk bangkit berdiri. Kita masuk dalam saat teduh. Sumangga kita sami jumeneng lan lumebet wonten ing wekdal ening sawetawis. Jemaat yang saya kasihi, mari kita dasarkan kebaktian ini pada sebuah pengakuan bahwa pertolongan kita datang dari Allah Bapa, pencipta langit dan bumi, yang kasih setianya kekal untuk selama-lamanya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Dan menyertai saudara juga. Silakan duduk. Jemaat yang saya kasihi, firman Tuhan menjadi dasar pada kebaktian hari Minggu ini menyatakan demikian. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan.
Filipi 1 ayat 21. Kita diajak untuk berani menjalani hidup yang masih Tuhan percayakan pada kita sampai saat ini. Jemaat yang saya kasih, marilah kita mengakui segala dosa dan salah kita, memohon pengampunan dari Tuhan Yesus Kristus. Sumangga kita dedonga. Tuhan, kami mengakui di hadapan-Mu bahwa ternyata berkali-kali kami gagal untuk menjadi anak-anak-Mu, kami gagal untuk menjadi pengikut-Mu, kami gagal untuk menjadi hamba-hamba-Mu. Bagaimana tidak? Engkau mengajak kami untuk mengasihi, ternyata yang kami lakukan adalah membenci. Engkau mengajak kami untuk mengerti orang lain, ternyata yang terjadi dalam hidup kami adalah menghakimi, menilai orang lain dengan seenak kami. Hidup ini menjadi kacau balau dan kami berperan merusaknya. Ampunilah kami ya Tuhan. Kami juga mau mengakui salah dan dosa kami pribadi dalam hati kami masing-masing. Kami percaya ada jaminan pengampunan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.
Jemaat dipersilakan berdiri. Sebagai hamba Tuhan Yesus Kristus, saya memberitakan bahwa pengampunan dosa berlaku untuk kita semua. Sebagaimana Tuhan telah menebus dosa kita, dan Ia pun memberikan berita anugerah bagi kita yang demikian dinyatakan. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Kamu yang dahulu bukan umat Allah, tetapi yang sekarang telah menjadi umat-Nya, yang dahulu tidak dikasihani, tetapi yang sekarang telah beroleh belas kasihan. 1 Petrus 2 ayat 9 dan 10. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Masih banyak manusia yang tak mengenal namamu. Semua yang setia berjalan dan Tuhan pakailah diriku menyebarkan keselamatan, kata dan perbuatanku mencerminkan firman Raja alam semesta. Tuhan pakailah diriku menyebarkan keselamatan, kata dan perbuatanku mencerminkan firman Jemaat yang saya kasih, marilah kita mempersiapkan diri untuk membaca dan merenungkan firman Allah. Kita berdoa. Ya Tuhan, setiap kali firman-Mu diberitakan, kami meyakini inilah saatnya Tuhan melayani kami. Ya, Tuhanlah yang melayani kami dalam kebaktian ini dengan firman-Mu, supaya kami diperlengkapi, kami dituntun, diarahkan, memaknai perjalanan hidup kami. Kami percaya Roh Kudus menolong kami semua, sehingga firman-Mu itu berkuasa, mempengaruhi, mengubah, dan memperbarui cara hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.
Firman Tuhan dibacakan dari Injil Yohanes pasal 14. Yohanes pasal 14 ayat 1 sampai dengan 14. Ayat 1 sampai dengan 14 dari Yohanes pasal 14. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Dan kemana aku pergi? Kamu tahu jalan ke situ. Kata Thomas kepadanya, Tuhan, kami tidak tahu kemana engkau pergi. Jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ? Kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapakku. Sekarang ini kamu mengenal Dia dan kamu telah melihat Dia. Kata Filipus kepadanya, Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Itu sudah cukup bagi kami. Kata Yesus kepadanya, telah sekian lama aku bersama-sama kamu, Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami? Tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Apa yang aku katakan kepadamu, tidak aku katakan dari diriku sendiri, tetapi dari Bapa yang diam di dalam aku. Dialah yang melakukan pekerjaannya. Percayalah kepadaku bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku. Atau setidak-tidaknya percayalah karena pekerjaan-pekerjaan itu sendiri. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Sebab aku pergi kepada Bapa. Dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya supaya Bapa dipermuliakan di dalam Anak. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Demikianlah sabda Tuhan. Yang berbahagia adalah mereka yang memelihara dan melakukan dalam hidup sehari-hari. Haleluya. Saya ingat ketika saya masih remaja, sebenarnya saya ini religius, saudara. Kenapa? Karena dulu masa remaja saya suka datang ke kebangunan rohani. Dulu ada yang namanya di Jatim itu adalah tim tel. Jadi biasanya mereka ada KKR di lapangan. Dan tentu saya ingat betul, saudara, Yohanes 14 ini sangat terkenal. Karena selalu dipakai untuk meyakinkan orang supaya mengambil keputusan mengikut Yesus. Apalagi ayat 6 itu sangat terkenal. Aku inilah jalan kebenaran dan hidup. Tidak seorang pun sampai pada Bapa kalau tidak melalui aku. Jadi ini sangat terkenal. Di samping juga Yohanes 3 ayat 16. Nah, saudara, saya kira itu kesan masa remaja saya. Tetapi sekarang saya mau melihat bacaan ini agak berkembang.
Dan saya bangga saudara karena di tengah segala kesulitan ini kita justru memakai tema keberanian menjalani kehidupan atau keberanian menjalani hidup ini. Dan ketika bacaan ini dipakai saudara, maka ada beberapa hal yang menurut saya penting. Lihat ada beberapa kata kerja yang indah. Menyediakan tempat. Aku pergi ke sana menyediakan tempat bagimu. Kalau sudah menyediakan tempat, aku akan datang kembali membawa kamu. Lalu ada kata benda, jalan, kebenaran, dan hidup. Saudara-saudara, kata-kata ini, kata kerja maupun kata benda yang muncul dalam bacaan kita ini, kalau kita telusuri kemudian bermuara atau dia berpuncak pada yang namanya pekerjaan. Jadi Yesus mau mengatakan pada murid-muridnya, aku menyediakan tempat bagimu, itu aku kerja. Kalau aku datang menjemput kamu, aku kerja. Aku ini jalan. Jadi kerjaku menjadi jalan. Memperjuangkan kebenaran. Kerjaku adalah menghormati kehidupan, memperjuangkan budaya kehidupan. Nah, itu lihat saudara, setelah itu lalu memang para murid juga bingung. Oh, apa tuh ini? Mereka bertanya tentang jalan, bertanya pada melihat Bapa. Tetapi lihat, Yesus menjelaskan, kalau kamu mau mengenal aku, maka kamu mengenal pekerjaanku. Bahkan Injil Yohanes sangat terkenal karena dia mengatakan, Yesus mengatakan, aku tidak mengerjakan pekerjaan lain kecuali pekerjaan Bapakku. Jadi saudara, percaya padaku itu sama dengan percaya pada pekerjaanku. Kalau kamu percaya kepadaku, maka kamu pun akan melakukan pekerjaanku. Disitulah baru kemudian Yesus, kalau kamu perlu, kamu meminta, aku akan berikan supaya Bapa dimuliakan. Kenapa? Karena kamu mengenal pekerjaanku, kamu melakukan pekerjaanku. Dan inilah yang penting. Jadi ternyata melakukan pekerjaanku itu sebuah keberanian menjalani hidup ini. Sama seperti kalau toh aku harus menuju kepada salib, aku melakukan pekerjaan Bapa. Saudara-saudara yang saya kasihi, bekerja. Sekarang ini kan ada istilah yang menarik BDR. Kalau orang bilang WFH. Ya, tetapi saya bahasa Indonesia kan BDR. Belajar dari rumah, bekerja dari rumah, ya toh. Nah, jadi ternyata kalau dibilang lockdown itu bukan tidak bekerja. Lockdown itu bukan artinya tidak belajar dari rumah, bekerja dari rumah. Saudara-saudara, tahukah saudara bahwa 58% anak ketika disurvei menyatakan tidak senang. Mereka tidak senang belajar di rumah. Ada persoalan sosial, ada persoalan psikologis di dalamnya. Bagaimana mereka mau belajar? Karena orang tuanya juga bekerja dari rumah. Kalau mereka belajar, sementara di situ bekerja, ribut. Jangan ribut, papa kerja. Jangan kerja, aku belajar. Nah, susah. Saudara-saudara, tapi menarik bahwa kemarin kita merayakan Hari Pendidikan Nasional. Dan kalau saudara nonton TVRI, tidak terlalu disukai, tapi sebenarnya TVRI sekarang bagus. Ya, TVRI kemarin Najwa Shihab dan Nadiem hadir dan kemudian mereka berdialog tentang pendidikan, Hari Pendidikan ini. Saudara-saudara, saya mau menyatakan gini. Di Hari Pendidikan orang mengingat Ki Hajar Dewantara. Dan kalimat yang saya pakai dalam PP saya itu, saya memakai kalimat Ki Hajar Dewantara. Dia bilang gini, semua orang menjadi guru dan semua rumah menjadi sekolah. Itu ungkapan Ki Hajar Dewantara. Dia mau mengatakan apa? Jadi kalau zaman dulu
sekolah formal yang namanya gedung sekolah mungkin belum seluar biasa sekarang. Oleh sebab itu, setiap rumah menjadi sekolah itu menjadi penting. Mungkin dulu juga tidak banyak guru, karena itu setiap orang bisa menjadi guru. Dalam diskusi antara Najwa Shihab dengan Nadiem, yang menarik adalah bahwa mereka kemudian paling tidak Pak Menteri Pendidikan bilang, nah orang tua sekarang kan bisa merasakan toh. Jadi guru itu enggak gampang. Ngajari anakmu itu enggak gampang. Tetapi sekaligus setiap guru yang di rumah kemudian mereka juga akan merasakan, iya, setiap anak yang bergulat di rumah itu ternyata juga unik. Maka kemudian tema yang dipakai kan belajar dari COVID-19. Tema Hari Pendidikan Nasional kita. Nah saudara-saudara, bicara tentang belajar maupun bekerja dari rumah. Bukankah kedua kata ini sama-sama mau mengatakan bahwa kita bekerja. Pekerjaan itu menjadi penting. Menjalani hidup itu sama dengan mengerjakan hidup itu sendiri. Kita tidak leha-leha, kita tidak laya-laya, kita tidak nganggur-nganggur, tetapi kita bekerja. Saudara-saudara yang saya kasihi, kalau saya tanya, pasti saudara masih ingat, apa toh semboyan Jokowi ketika jadi presiden? Nah, betul, saudara ingat sekali, kerja, kerja, kerja. Tapi kalau saya tanya ini biasanya orang tidak ingat. Kenapa Jokowi memilih kerja? Loh ya tak? Tidak ingat. Karena Jokowi bilang begini, seminar, ceramah, diskusi, bahkan khotbah ini menghasilkan alasan. Maka kalau orang banyak ngomong seringkali dibilang apa? Kakean alasan. Jadi bukan tidak penting loh saudara, tapi Jokowi mau bilang ngomong-ngomong itu menghasilkan alasan. Tapi kalau kerja, kerja menghasilkan uang, itu orang modern. Tapi kalau Jokowi bilang gini, kerja itu menghasilkan perbuatan. Ya, menghasilkan perbuatan. Kalau mau melakukan perbuatan baik, tidak ada cara lain kecuali mengerjakan hal-hal yang baik. Kalau mau mengerjakan hal-hal yang benar, maka dia akan menghasilkan perbuatan-perbuatan pejuang kebenaran. Karena itu benar, kerja itu menjadi penting. Dan keberanian menjalani hidup ini membutuhkan keberanian untuk mengerjakan hidup ini. COVID-19 mengajarkan kepada kita banyak hal. Menurut saya paling tidak sumbu kesabaran yang selama ini pendek, dia menjadi lebih panjang. Sekalipun saya tahu ada banyak orang sudah tidak sabar. Bahkan ada orang tua keponakan saya bilang gini, Om, anakku sering nangis. Kenapa nangis? Karena tidak bisa kemana-mana. Oh iya, tidak apa-apa kalau nangis itu menjadi pelajaran untuk menjadi sabar. COVID-19 itu juga mengajarkan kepada kita, jangan pernah mengandalkan duit. Kamu punya uang pun tidak ada gunanya. Justru yang berguna kalau sekarang ini kita hidup bersih, hidup kita sehat. Dulu kalau ada apa-apa, orang kaya pergi ke luar negeri. Sekarang tidak bisa. Masih ada duit, tidak bisa. Saya kira ini menjadi hal yang penting. Saudara-saudara, orang Jawa punya kehebatan dengan kata nerimo. Nerimo. Biasanya kalau nerimo itu lalu digandengkan dengan nerimo ing pandum katanya. Tapi saya mau mengatakan kata nerimo itu hebat, saudara.
Karena ketika saya mencoba mencari kata ini, ternyata kata ini punya kesamaan dengan yang namanya ikhlas. Jadi jangan dikira nerimo itu nyerah, lalu tidak berbuat apa-apa, tidak. Dalam filosofi Jawa, nerimo itu orang mengerjakan sesuatu dengan keras dan dia ikhlas. Oleh sebab itu kemudian kata nerimo ini sangat dekat dengan tawakal. Orang-orang yang berjuang dengan ketabahannya, disitulah dia nerimo. Karena nerimo itu mengandung sebuah kepasrahan, bukan tidak berdaya. Justru kata Jawa nerimo ini menurut saya perlu menjadi perenungan kita semua. Dia perlu menjadi keberanian kita di dalam menjalani hidup ini. Kalau saudara berontak terus, COVID ini tidak selesai-selesai, COVID ini apa toh? Saudara kelelahan. Tapi coba saudara nerimo. Saudara berserah, saudara kerjakan hidup ini dengan kesabaran saudara, dengan ketawakalan kita. Maka saudara akan lihat, lewat juga. Indah bukan? Amin. Jemaat dimohon berdiri. Marilah kita mengikrarkan pengakuan iman kita bersama umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan sambil mengingat pengakuan pada baptisan kita yang menyatakan, "Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk. Jemaat yang saya kasihi, marilah kita menghaturkan doa-doa kita. Ya Tuhan, kami mempercayakan jemaat-Mu yang sakit, yang sudah lama sakit, yang terus kerjanya cuma bisa berbaring. Tuhan, kami percaya bahwa Engkau menjenguk mereka, bahkan Engkau meyakinkan mereka, Engkau mencintai mereka, Engkau turut merasakan penderitaan sakit mereka. Engkau berbicara selalu melalui hati mereka. Ke dalam tangan-Mu kami menyerahkan mereka. Mereka adalah anak-anak-Mu, mereka adalah milik-Mu. Kami juga mempercayakan anak-anak kami yang sudah mulai tidak betah. Karena mereka sudah berhari-hari, berminggu-minggu di rumah. Mereka tidak ketemu teman, mereka tidak bermain dengan teman-teman. Oh Tuhan, tolonglah mereka. Biarlah mereka bersabar sama seperti kami, mengajarkan kesabaran di rumah kami masing-masing. Biarlah kami belajar juga menjadi teman bagi anak-anak kami. Sehingga kami bukan hanya orang yang cari uang untuk memberi mereka makan, untuk membesarkan mereka, tetapi kami menjadi orang-orang yang juga teman mereka. Sebaliknya mereka juga belajar menjadi teman dari orang tua mereka. Bapa yang di surga, kami juga mempercayakan para lanjut usia
Mereka adalah rentan, orang-orang yang rentan dengan COVID-19 ini. Ya Tuhan, biarlah mereka kuat. Mereka juga menjadi orang-orang yang justru tidak malah nelongso, berkeluh kesah, tapi mereka menjadi orang-orang yang memberikan contoh, mengajarkan bagaimana menjalani hidup, bagaimana berani menjalani hidup dengan ketabahan, dengan terima, dengan ketawakalan. Bapa yang di surga, tolonglah para petinggi negeri ini, dimanapun mereka menjabat. Apakah camat, lurah, bupati, wali kota, gubernur, menteri, DPR, presiden, siapapun mereka. Tuhan tolonglah mereka, supaya mereka menjadi toladan bagi kami. Menjadi orang-orang yang mengerjakan kehidupan ini. Bukan saling menyalahkan, bukan cuma tahu cari kelemahan, bukan cari keluh kesah, bukan cuma cari kesalahan orang lain. Melemparkan banyak kisah-kisah yang enggak benar. Biarlah bersama-sama kami berjuang untuk menghadapi COVID ini sebagai prioritas hidup berbangsa dan bernegara ini. Berikanlah kami rasa malu kalau kami mengambil apa saja untuk diri sendiri. Berikanlah kami rasa malu kalau kami mengumbar keegoisan kami, keakuan kami, peduli amat dengan orang lain. Inilah saatnya kami membangun solidaritas kemanusiaan dalam arti yang sepenuhnya dan sesungguhnya. Kiranya GKI menjadi salah satu model di dalam karya-karya solidaritas kemanusiaan di tengah COVID-19 ini. Terima kasih ada banyak orang yang mencoba untuk mengelola kebaktian secara online. Biarlah Tuhan juga memberikan kesehatan, kekuatan. Tuhan juga yang mendampingi mereka, sehingga karya-karya mereka bermakna guna bagi banyak orang. Kami juga mau menghaturkan doa-doa pribadi kami dalam hati kami masing-masing. Kami percaya Tuhan mendengarkan doa-doa kami. Allah mengabulkan doa-doa kami. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang mengajarkan kami berdoa. Kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Bila kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kesalahan kami
memberikan persembahan syukur yang terbaik kepadanya. Seperti tertulis demikian. Dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk membangun suatu rumah rohani bagi suatu imamat kudus, untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. 1 Petrus 2 ayatnya yang kelima. Untuk persembahan kita dapat memberikan dalam dua cara. Yang pertama, ditransfer ke rekening GKI Mojokerto di BCA dengan nomor rekening 0501803234 atas nama Hana Tejor Harjo. Yang kedua, dimasukkan amplop masing-masing dan diserahkan ke gereja atau menghubungi penatua. Mari kita berdoa. Tuhan, di tengah situasi yang sulit yang kami alami, ketika kami sulit untuk bekerja, belajar, sulit untuk beraktivitas, bahkan mungkin juga sulit secara ekonomi, tapi kami mau yakin dan percaya bahwa penyertaan Tuhan itu ada dalam kehidupan kami. Seperti saat ini, kami akan memberikan persembahan dari berkat yang kami terima dari Tuhan. Biarlah persembahan ini kami berikan dengan sukacita, dan Tuhan boleh pakai untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan persembahan ini di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah. Dan terpujilah Tuhan. Kini dan selamanya.
Pulanglah dengan damai sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.